Ini pertanyaan dari salah satu videonya Bro Tim. Kan kunci buat dapatin apapun itu, setiap pintu yang tertutup itu ada kuncinya. Ya. Kita harus cari kuncinya. Jadi setelah itu gue cukup mempertanyakan apa itu kuncinya. Karena Bro Tim gak pernah secara spesifik kasih tahu jawabannya, ini beberapa kesimpulan yang gue dapatin. Pertama itu preparation. Kedua itu key itu ternyata singkatan dari keep educating yourself. Terus fokus on your personal development to make a fortune. Nah, pertanyaannya apakah kesimpulannya sudah betul dan mohon untuk ditambahkan atau dikoreksi. Terima kasih. Itu gila, semua yang keluar dari mulut gue dibedah sampai sedalam itu ya. Jadi jawabannya itu adalah ucapan dari mentor gue. Mentor gue pernah ngajarin ke gue, Tim, di semua pintu yang tertutup itu selalu ada kuncinya. Kuncinya itu berbagai macam. Kuncinya itu bisa orang lain, bisa situasi tertentu, bisa krisis yang sedang hadir. Tergantung masalahnya apa. Kalau masalahnya itu duit, kuncinya udah sering gue bagiin kan. Kurangin arogan, belajar yang banyak. Contohnya, orang yang arogan tuh apa? Gue lagi, balik lagi nih, gue lagi berak kan. Gue scroll TikTok, keluar lagi. Apa waktu itu orang bilang, apa Timothy kaya dari jadi sales? Ya mungkin pas dulu kali ya. Ya kan, Timothy kaya dari jadi sales. Tradingnya apa lah gitu. Satu, gue bukan trader. Satu, gue gak trading. Dua, semua orang bisa buktiin lah, dia juga bisa buktiin di sini capital gain gue tuh sebesar apa dibanding apa yang gue dapat dari seumur hidup gue menjual sesuatu ya, dari restoran, dari klub malam. Capital gain gue lebih besar kayaknya per tahun even dibanding net profitnya Holy Wings Group. Lebih besar. Jadi kalau itu lu anggap itu sebagai sales juga ya, boleh lah ya. Tapi intinya kalau kuncinya untuk sukses itu simple, arogansinya kurangin. Karena orang itu gue gak percaya banyak yang sebodoh itu sebenarnya bro. Orang tuh gak sebodoh itu, cuma mereka overly arogan. Mereka pikir mereka lebih tahu dari mereka sebenarnya, itu problemnya satu. Dua, males. Dari kasih tahu apa gak mau dengerin. Dua, itu orang males ya. Tiga itu beneran bodoh. Udah dikasih tahu gak mau dengar, gak kasih tahu gak mau dengar, gak mau dengar. Itu kuncinya kalau mungkin pertanyaan sukses. Tapi yang waktu konteks gue ngomong itu adalah jangan takut kalau ada masalah di hidup lo. Kalau ada krisis, karena bisa jadi krisis itu sendiri kuncinya. Atau kuncinya itu bisa berupa orang yang ngebantu lu di saat lu susah. Tapi di setiap masalah yang ada di hidup, di setiap pintu yang tertutup, itu pasti ada kuncinya. Lu tinggal perlu cari kuncinya, pasti pintunya kebuka. Itu maksudnya. Oke, semoga terjawab. Oke. Mungkin Bro mau tambahin? Dan aksi itu lebih penting daripada sekedar rencana. Karena saya selalu percaya ketika kita berencana, Tuhan tertawa. Ya. Mungkin banyak yang mikir saya ini orang yang banyak planning. Enggak, ya. Antara saya sama Bro Timothy ini malah lebih banyak Bro Timothy yang memikirkan sesuatu. Saya ini asal ngerjain aja, ya. Tapi apakah teman-teman pernah ya satu pun ya di yang kalian lakukan itu sesuai dengan perencanaan kalian? Yang ada ya antara jauh lebih buruk atau jauh lebih bagus daripada ekspektasi kalian, ya. Jadi pentingnya untuk perbanyak aksi, ya, daripada hanya cerita-cerita atau hanya berencana. Saya pun juga bukan di keadaan yang selalu enak sebenarnya. Pasti ya semua orang sama aja. Tapi ketika saya dulu struggling, ya, saya tuh nggak pernah planning apapun. Ya, saya hanya lakukan yang terbaik hari ini, yang terbaik hari ini, yang terbaik. Bahkan besok pun nggak pernah kepikiran besok itu seperti apa. Saya bangun pagi, saya langsung kerja, tanpa ekspektasi, tanpa ngeluh, tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Karena di era media sosial yang ada sekarang, orang gampang bikin cerita bohong. Ya, terus kamu fell into the trap. Kamu merasa bahwa kenapa saya ini kurang?
Padahal kalau kamu bandingkan sama kamu yang kemarin, kamu tuh jauh lebih bagus sekarang di sini ya. Mau kumpul sama orang lain, mau networking, mau ngerjakan sesuatu yang positif. Mungkin lebih bagus daripada kamu yang kemarin-kemarin. Jadi jangan membandingkan diri ya dengan orang lain. Kita pun juga kalau membandingkan diri ya dengan orang lain, yang kita pun juga merasa sangat kurang. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang kita kemarin, ya, kita ini akan jauh lebih banyak bersyukur ya, karena temanya Ramadan. Itu aja.